adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. 3 Januari 2025, hari Jumat pertama di bulan Januari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi di segala ujung bumi bagi Kristus Tuhan kita yang lahir dari Maria. Ia pencipta mulia, sudi jadi manusia, yang membebaskan sesama, janganlah sampai binasa. Jeramilah hamparannya, palungan di kandang sunyi, susu seteguk minumnya, Kristus pelimpah rejeki. Mulialah Engkau ya Tuhan yang lahir dari perawan serta Bapa dan Roh Suci, mulialah kekal abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha baik, Putramu yang tunggal telah tampak sebagai manusia dan kami mengakuinya sebagai seorang di antara kami. Semoga hidup kami pun dapat kami sesuaikan dengan hidupnya berkat bantuan rahmat-Mu. Sebab dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dan itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih, selamat memasuki dan merayakan Jumat pertama di bulan Januari tahun 2025. Nah, Injil hari ini membicarakan tentang Yesus. Siapa yang menerangkan? Yohanes Pembaptis. Dari mana dia tahu? Dari Roh Kudus. Maka kemudian Yohanes menerangkan siapakah dirinya, siapakah Yesus. Dan bagaimana relasinya dengan Yesus? Awalnya dia tidak kenal. Padahalnya boleh katakan sudah tahu sejak bayi di kandungan Elizabeth dan Maria. Lalu bagaimana Yohanes Pembaptis memproklamasikan diri bahwa dia bertugas meluruskan jalan Tuhan. Dia bertugas menyatakan kepada orang tentang anak domba Allah. Dia mulai dengan membuat sebuah tradisi baru, yaitu permandian. Tetapi dia katakan bahwa aku membaptis kamu dengan air. Nanti yang datang kemudian, yang ada sekarang di tengah-tengahmu itu, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
Maka saudaraku terkasih, apa bedanya baptisan Yohanes dan baptisan Yesus atau Roh Kudus? Baptisan Yohanes itu dicemplungkan seluruhnya, ditenggelamkan. Ya, kenapa? Untuk membuat orang kapok dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang buruk. Tetapi yang dibuat oleh Yohanes kepada Yesus, membaptis untuk memuliakan Tuhan. Untuk menghadirkan permandian menjadi sakramen karena Roh Kudus hadir di dalamnya. Maka dikatakan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itulah sakramen permandian yang menghapus dosa-dosa kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Kenapa? Yang membaptis adalah anak Allah. Dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Pewartaan Yohanes menjadi jelas ketika Yohanes bertemu dengan Yesus. Di mana ketika sebelum mengenal Yesus dia menerangkan tentang siapakah Yesus. Tadi katakan aku membaptis kamu dengan air, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Biarlah aku semakin kecil, dia semakin besar. Itulah konsep karya kerja dari Yohanes Pembaptis. Luruskanlah jalan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan untuk membawa kita kepada jalan kebenaran dan membawa semua orang kepada Yesus. Maka tugas kenabian Yohanes adalah mewartakan kabar gembira bahwa Yesus telah hadir di dalam kehidupan kita. Yesus adalah juru selamat. Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus sehingga dosa-dosa kita dihapuskan. Itulah yang diwartakan. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ketika Yohanes membaptis, maka dikatakan langit terbelah, lalu burung merpati kipik-kipik. Nah, itulah simbol Roh Kudus. Maka itu tanda yang jelas bahwa dialah putra Allah. Maka tanda-tanda di mana kehadiran putra Allah dalam kehidupan kita yang nyata melahirkan damai sejahtera, bukan huru-hara. Melahirkan kekaguman, jadi orang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang orang-orang buat dengan baik. Beda dengan yang berbisik-bisik, membicarakan orang di lorong-lorong, mencela, merasa tidak puas, kurang bahagia dengan sikap-sikap itu. Itu bukan dari Roh Kudus, tetapi bila ada dari Roh Kudus, maka sikap-sikapnya adalah keadilan, cinta kasih, damai sejahtera, orang mengaguminya, orang merasa hidup nyata dan tenang dalam kehidupan itu. Maka kita bisa memilih dan memilah orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah melahirkan ketenangan, apakah melahirkan kesenjangan, apakah melahirkan kekhawatiran, atau melahirkan kepastian dalam kemenangan hati, dalam memuliakan Tuhan. Yohanes membawa ketenangan dan damai sejahtera, dan terutama lagi Yesus membawa kedamaian. Maka mari kita membuka mata dan hati kita untuk bisa menerima kehadiran Roh Kudus dengan ciri-cirinya yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Langit terbelah dua, Roh Kudus hadir dan hati menjadi tenang. Orang merasa memuji Tuhan dan bersyukur atas kasih karunia-Nya. Berbeda dengan kegelapan-kegelapan, orang berbisik-bisik, orang merasa tidak puas, orang melihat adanya ketidakadilan, melahirkan kesenjangan. Maka orang-orang tersebut merasakan kesepian-kesepian. Tinggal memilih. Maka mari saudaraku terkasih, kita membuka telinga dan mata hati kita untuk mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis, khususnya tentang Yesus Sang Juru Selamat. Jika engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, itulah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka dia adalah anak Allah. Semoga
Kita mulai menjadi pewarta sabar yang baik sebagaimana Yohanes mewartakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi.